Pada video pembelajaran kali ini, kompetensi yang ingin dicapai adalah menelaah struktur teks diskusi. Setiap teks memiliki struktur yang berbeda-beda. Begitupun dengan teks diskusi. Menurut kalian, apa saja ya struktur teks diskusi dan bagaimana cara menelaahnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak penjelasannya berikut ini ya. Teks diskusi memiliki 3 struktur utama, yaitu 1. Pendahuluan atau biasa juga disebut dengan isu, yaitu berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Yang kedua, isi adalah serangkaian paragraf yang berupa argumen mendukung dan argumen menentang. Argumen mendukung atau pro berisi alasan yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan yang didiskusikan. Alasan-alasan tersebut disertai dengan bukti untuk mendukung pendapat yang disampaikan sebelumnya. Argumen menentang atau kontra berisi pernyataan yang menentang terhadap isu yang disampaikan. Pada tahap ini, penulis juga memaparkan pendapat yang disertai alasan dan bukti dari sudut pandang kontra. Yang ketiga, simpulan, berisi hasil akhir dari kedua sisi, baik pendapat pro ataupun pendapat kontra. Simpulan berupa rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang paling efektif. Untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan struktur teks diskusi, kalian harus menemukan dahulu kata kunci dari masing-masing struktur. Pada struktur pendahuluan atau isu, biasanya menyajikan masalah atau topik yang kontroversi. Pada struktur isi yang berupa argumen mendukung, biasanya terdapat pernyataan yang membenarkan topik yang sedang dibahas. Namun sebaliknya, pada argumen menentang terdapat pernyataan yang menolak topik. Biasanya ditandai dengan kata tetapi, sedangkan, namun, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pada struktur simpulan biasanya terdapat kata jadi, dapat disimpulkan bahwa, dan lain-lain. Agar lebih jelas lagi, kalian coba telaah struktur teks diskusi pada wacana berikut ini. Handphone dan anak-anak. Handphone atau smartphone adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan komunikasi. Tidak hanya komunikasi saja, smartphone juga digunakan untuk membantu keperluan manusia lainnya. Hampir setiap orang memiliki HP, termasuk anak kecil sekalipun. Walaupun begitu, banyak terjadi pro dan kontra dalam hal pemberian HP untuk anak-anak. Menurut sebagian orang, pemberian HP kepada anak-anak sangat penting. Mereka menganggap bahwa dengan adanya alat komunikasi ini, orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga, dengan adanya HP atau smartphone, membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan sebagian orang lainnya menganggap bahwa handphone tidak perlu diberikan kepada anak-anak. Menurut mereka, anak-anak belum saatnya diberikan teknologi canggih ini. Hal ini disebabkan karena tidak semua informasi-informasi di internet itu baik. Banyak pula konten berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak.
Selain itu, dengan memberikan HP kepada anak-anak membuat ia menjadi pribadi yang pasif dan susah bergaul dengan lingkungan sekitar karena ia lebih asyik bermain game di HP-nya. Berdasarkan kedua argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian HP untuk anak-anak sebenarnya tidak wajib. Namun, jika memang sangat diperlukan, orang tua harus memberikan pengawasan ketat kepada anaknya. Orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya dan selalu mengingatkan akan hal baik yang boleh diakses dan hal buruk yang tidak boleh diakses agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Hasil telaah yang didapat setelah membaca teks yang berjudul Handphone dan Anak-anak adalah sebagai berikut. Struktur pendahuluan atau isu terdapat pada paragraf pertama. Hal ini dikarenakan pada paragraf tersebut disampaikan topik kontroversial yang sedang dibahas, yaitu pemberian handphone kepada anak-anak. Struktur isi terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Argumen mendukung terdapat pada paragraf kedua dan argumen menentang terdapat pada paragraf ketiga. Argumen mendukung jelas sekali terlihat pada paragraf kedua yang menyampaikan alasan-alasan yang logis mengapa orang tua harus memberikan anak-anaknya handphone, yaitu agar anak-anak dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk pembelajaran di sekolah. Selain itu, orang tua dapat memantau dan mengawasi anaknya dimanapun dan kapanpun melalui handphone. Untuk argumen menentang terdapat pada paragraf ketiga. Hal ini pun terlihat jelas dari penggunaan kata hubung pertentangan, yaitu kata sedangkan. Selain itu, pada paragraf ketiga juga disampaikan alasan-alasan yang logis mengapa orang tua tidak boleh memberikan anak-anaknya handphone, yaitu karena kekhawatiran akan informasi atau konten yang berbahaya atau bersifat negatif. Selain itu, penggunaan handphone yang terlalu lama juga akan membuat anak-anak menjadi pribadi yang pasif dan susah bergaul, karena lebih asyik bermain game daripada bermain dengan teman-teman sebayanya. Untuk struktur yang terakhir, yaitu simpulan, terdapat pada paragraf terakhir atau paragraf keempat. Hal ini dikarenakan pada paragraf keempat terdapat hasil akhir berupa saran yang lebih efektif tentang penggunaan handphone untuk anak-anak, yaitu bahwa handphone dapat diberikan kepada anak-anak dengan pengawasan yang ketat dan selalu mengingatkan agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana pembahasan tentang struktur teks diskusi tadi? Mudah bukan? Kalian hanya perlu membaca teks diskusinya dengan teliti, kemudian menelaah struktur pada masing-masing paragraf dengan cara mencari ciri penting dari masing-masing struktur. Jika paragraf berisi topik atau permasalahan, berarti termasuk struktur pendahuluan atau isu. Jika paragraf berisi alasan dan bukti-bukti baik yang mendukung topik permasalahan ataupun yang menentang, berarti termasuk isi atau argumen. Yang terakhir, jika paragraf berisi simpulan dari kedua argumen serta saran yang efektif, berarti termasuk struktur simpulan.